Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 395. Ren Dongguo kadang-kadang bertindak sewenang-wenang, tapi dia tidak pernah menantang intinya. Selain itu, setiap saat, baik sebelum atau sesudah selesai, dia akan menyapa Ye Tianzong terlebih dahulu, agar tidak membiarkannya jatuh ke dalam situasi pasif. Ah, bagus sekali. Ayah, aku pribadi tidak membenci Su Tiantian, hanya saja terkadang aku tidak terlalu menyukai gaya aktingnya. Lalu kalau tidak ada masalah lain, dia akan keluar negeri untuk belajar di luar negeri. Padahal, itu adalah hasil terbaik untuk dia dan kami. Ye Tianzong mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Oke, mari kita pertimbangkan masalah Su Tiantian nanti. Adapun pembukaan cabang restoran hotpot kita, serta keinginan ibu untuk membuat mereknya sendiri, kita tunggu saja malam ini dan diskusikan baik-baik. Saya masih punya sudut pandang sebelumnya, kita satu keluarga, kita tidak boleh bertengkar, kita harus konsisten dengan dunia luar, oke?" Apa yang Ye Tianzong katakan begitu tulus sehingga Ren Dongguo tidak dapat membantahnya. Bagaimanapun, dengan adanya dia, meskipun itu masalah besar, itu bukan masalah. Setelah mengunjungi klinik Tianjin siang, dia sangat mengagumi Ye Tianzong. Dalam satu putaran, sebuah toko tua yang telah berdiri selama 100 tahun dapat dirobohkan dalam hitungan menit. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Cukup adil. Dengan dia memikirkannya, saya bisa menyelamatkan diri dari banyak kekhawatiran. Tentu saja, sebagai ayah mertua, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya perlu memastikan logistik berfungsi. Saya tidak bermaksud membantu, tapi setidaknya pastikan aku tidak membuat masalah. Setelah selesai ngobrol di sini, Ye Tianzong tidak meminta masalah dan tidak pergi menyapa Zhang Chunqin untuk menghindari dimarahi. Setelah keluar dari grup kecantikan, ia langsung menuju ke sebuah kafe tak jauh dari jalan pejalan kaki. Dia sudah menyapa Huo Fenghuang sebelumnya, dan dia saat ini sedang mengirimkan pasukan untuk melawan Tian Shantonglao, dia tidak tahu bagaimana persiapannya. Tepat pada waktunya, gunakan kesempatan ini untuk bertanya dengan cermat. Atas perintah Ye Tianzong, Huo Fenghuang selalu mematuhinya. Sesampainya di kedai kopi, Huo Fenghuang sudah menunggu di sana. Sekilas ia melihat pihak lain ada di pojok, maka ia langsung berjalan menghampiri tanpa penundaan. Karena ada orang lain di sekitarnya, ia tidak memberi hormat dan bersujud, melainkan langsung duduk. "Komandan." Setelah berbasa-basi, Ye Tianzong mengangguk sedikit, lalu langsung melanjutkan dan bertanya terus terang, "Bagaimana kabar Feng Huang? Bagaimana situasinya sekarang? Jika perkiraanku benar, baik besok atau lusa, Penatua Anak Surgawi akan mengaktifkan daftar. Akan berada di Wetland Park, dia memanggil semua orang dari organisasi pembunuhan ini. Saya benar-benar ragu dia berencana mengirim orang-orang ini ke utara. Ada ratusan orang dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Begitu mereka ditempatkan ke medan perang, maka pasukan kita mungkin tidak dapat melawan." "Oke, aku tahu. Komandan, saya juga aktif merencanakan. Saat ini, setelah pengerahan pasukan saya, ribuan tentara telah segera dimobilisasi. Mereka semua akan dikerahkan di sekitar Wetland Park dalam 2 hari terakhir. Anda dapat yakin bahwa tentara ini akan melakukannya. Kekuatan tempur semuanya diambil dari 4 jenderal Anda. Tidak ada masalah dalam berurusan dengan mereka yang membunuh organisasi. Sekarang semuanya sudah siap, kita tinggal menunggu Tian Shantonglao menyerang, dan kita bisa membunuh orang-orang ini." Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang, saya tidak tahu banyak tentang perang di utara. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya juga khawatir utara akan ketat, dan saya belum selesai menangani masalah di Linceng. Terlebih lagi, saya sudah melepas baju besi saya dan kembali ke lapangan, jadi saya tidak boleh terlibat karena emosi dan alasan. Tapi sebagai seorang prajurit, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Selama negara dalam kesulitan, saya tidak akan ragu meski harus melewati api dan air." Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Huo Fenghuang, yang selama ini bersumpah, menjadi khawatir saat ini. Penampilan ragu-ragu dan ragu-ragu membuat Ye Tianzong merasa bahwa pihak lain pasti menyembunyikan sesuatu. Ye Tianzong tidak pernah takut pada banyak hal. Yang dia takuti adalah seseorang menyembunyikan dirinya sendiri. Terkadang, setelah membuat keputusan sendiri, alih-alih membawa perbaikan,
dia malah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Faktanya, terkadang, bertingkah seperti Ren Dongguo mungkin merupakan hasil terbaik. Feng Huang, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, kamu harus sangat jelas tentang emosiku. Aku tidak ingin memarahimu. Sekarang kita masih memiliki banyak musuh yang harus dihadapi, jadi ceritakan semua yang kamu punya. Ingat, itu semua informasinya. Jika ada yang disembunyikan, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dan jangan terlalu memikirkannya, apa yang harus kukatakan, aku tidak akan mempermalukanmu, mengerti? Itu saja. Ye Tianzong tulus dan menjelaskan masalahnya dengan sempurna. Adapun Huo Feng Huang, yang masih khawatir, ketika mendengar maksud Ye Tianzong, dia merasa tidak nyaman dan sangat bahagia pada saat yang sama. Jika dia mengatakannya, itu bukan salahnya, tapi dia khawatir Ye Tianzong akan sedih. Tapi masalahnya sudah sampai di sini, kalau ada penyembunyian lain, saya khawatir saya juga yang disalahkan. Setelah perjuangan mental yang sengit, Huo Feng Huang mengeluarkan sebotol anggur putih saat masih mengenakan pakaiannya. Setelah meminumnya dengan deras untuk memperkuat keberaniannya, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, laporkan kepada Panglima tertinggi. Menurut penyelidikan saya, penatua anak Tianshan ini dan yang lainnya benar-benar ingin merekrut personel organisasi pembunuhan ini dan mengangkut mereka ke utara. Ini untuk menjadikan mereka musuh negara kita. Dan orang-orang dari utara yang dia hubungi, penatua anak Tianshan, sebenarnya. Siapa ini? Huo Feng Huang sangat tidak normal. Orang yang dihubungi oleh penatua anak Tianshan, ini bukanlah masalah kecil. Oleh karena itu, Ye Tianzong sangat emosional. Dia bisa menerima segala macam kesulitan, bahkan melewati api dan air, itulah yang dia inginkan. Namun, dia tidak bisa menerima pengkhianatan. Dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan saat itu, dia sedang patah hati. Akankah hal itu terjadi lagi? Oke, aku juga tidak percaya. Namun, sekarang masalahnya sudah sampai, dia sangat ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berharap hal seperti ini tidak akan terjadi untuk sementara waktu, jika tidak, akan sulit baginya untuk menerima dirinya sendiri. Ya, bawahanmu, salah satu dari 4 jenderal besar, Huang Ruzong, naga penyeberangan sungai. Apa? Mendengar nama ini, Ye Tianzong mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan tamu lain di sekitarnya menoleh dan melihatnya. Lagi pula, ini adalah kedai kopi yang termasuk tempat yang sepi, sangat bising sehingga para tamunya cukup kritis. Bahkan manajer lobi datang untuk bertanya. Pada saat ini, Ye Tianzong sudah kesal dan marah. Jika Huo Feng Huang tidak membujuknya tepat waktu, dia mungkin telah menghancurkan seluruh kafe. Sesaat berlalu. Akhirnya tenang. Semuanya kembali tenang. Tapi hati Ye Tianzong seperti gelombang yang bergejolak, yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Huo Feng Huang hanya berani menundukkan kepala di sampingnya dan mendengarkan dengan sabar. Dia tahu betul di dalam hatinya bagaimana hal seperti itu akan memberikan pukulan telak bagi Ye Tianzong. Terlepas dari bujukannya, saya hanya bisa menunggu sampai amarahnya sedikit mereda sebelum melanjutkan berbicara. Faktanya, dia bukanlah panglima tertinggi, tetapi dia adalah orang kepercayaan Ye Tianzong. Ketika dia mendengar berita itu, dia merasa sangat sedih. Apakah Anda yakin Huang Ruzong, salah satu dari 4 jenderal di bawah komando saya, telah menyerah kepada musuh? Ye Tianzong masih tidak percaya, dia melihat ke arah Huo Feng Huang dan bertanya kata demi kata. Ya, Komandan. Huo Feng Huang tidak berani menyembunyikan apapun, dan bahkan berada di dalam tasnya. Dia mengambil bukti, menunjuk ke foto di atas, dan berkata, lihat, ini diambil ketika saya sedang menyelidiki organisasi pembunuhan. Saat itu, penatua anak Tianshan, saya berhubungan dekat dengan perbatasan utara. Seperti yang Anda ketahui, ada rahasia terpisah di antara para jenderal kita, yang dicuri oleh saya. Mereka membuat janji untuk bertemu di Lincheng, dan kemudian saya mengambil gambar informasinya. Dalam foto tersebut, keduanya mengobrol dengan baik, dan nampaknya mereka telah menjalin kerjasama yang sangat erat. Juga datang ke Lincheng. Saya melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan penatua anak Tianshan. Penatua anak Tianshan berharap untuk merebut kekuasaannya sendiri melalui perbatasan utara. Dan mengapa Huang Ruzong melakukan ini? Demi uang? Untuk wanita? Atau demi kekuasaan dan status? Tidak bisakah kita memberinya ini? Mendengar perkataan Ye Tianzong, Huo Feng Huang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, saya tidak tahu,
hati orang-orang serakah, dan pemikiran mereka semuanya mandiri. Kita tidak bisa menghentikannya. Tapi, yang saya tahu adalah bahwa penatua anak Tianshan ini ingin menggunakan organisasi pembunuhan untuk menghadapinya, dan Huang Ruzong ini telah menempatkan banyak mata-mata di Lin Cheng. Dia tahu identitasmu dan langkah selanjutnya, tapi dia tetap diam. Aku tidak tahu apa yang dia sedang menunggu. Apa, atau lebih tepatnya, dia diam-diam merencanakan apa yang akan dia lakukan padamu. Dengarkan ini. Ye Tianzong terdiam sejenak. Ketika saya pergi, saya berkata bahwa saya ingin membalas dendam, termasuk Ren Yurou, dan keempat jenderal mengetahui semuanya. Dan hari ini di grup Zongheng, Kapten Keamanan bertemu dengan orang-orang yang diatur oleh Huang Ruzong, bukan? Ketahui identitas Anda. Mereka juga meminta masyarakat mengkonfirmasi informasi grup Zongheng. Namun, pihak lain mengirimkan seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Berdasarkan pemahaman saya tentang Huang Ruzong, saya tahu bahwa dia ambisius, tetapi saya tidak menyangka dia akan berkomplot melawannya. Jika ada kesempatan di kemudian hari, kita harus menangkapnya dan menanyakannya dengan jelas. Di mana dia sekarang? Apakah masih di Lin Cheng? Ye Tianzong bertanya dengan sungguh-sungguh. Huo Fenghuang menatap wajah kosong, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, dia sulit ditangkap, dan Anda juga tahu bahwa kekuatannya lebih tinggi dari saya. Di perbatasan utara, hanya Anda yang bisa mengendalikannya. Tapi sejak kamu pensiun dia seperti kuda liar yang melarikan diri, dan tidak ada yang bisa menjinakkannya sepenuhnya. Dia muncul di Lin Cheng, dan keberadaannya tidak menentu. Saya pikir Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya yakin dia ada sesuatu yang harus dilakukan dengan penatua anak Tianshan. Akibatnya, setelah kita menaklukkan penatua anak Tianshan, saya khawatir dia akan muncul atas inisiatifnya sendiri tanpa Anda mencarinya. Yah, itu masuk akal. Ye Tianzong mengangguk, merenung sedikit, dan tiba-tiba bertanya, Huang Ruzong masih menjadi jenderal saya, dan posisinya di ketentaraan juga sangat penting. Lalu, akankah dia memperhatikan ketika Anda mengerahkan pasukan dan jenderal? Saya tidak ingin dia memperhatikan itu. Kejutan apapun bisa terjadi di antara keduanya. Kamu dapat yakin tentang hal itu. 4 jenderal, kecuali Huang Ruzong, semuanya setia kepada Anda. Saya meminta mereka untuk memindahkan mereka ke belakang Anda, dan Huang Ruzong tidak akan menyadarinya. Terlebih lagi, setelah Anda pergi, Huang Ruzong memukuli dan memarahi para sersan sesuka hati, membuat musuh di mana-mana, sombong dan mendominasi. Semua orang sudah lama tidak puas dengannya, tapi sepertinya ada seseorang di belakangnya, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya untuk saat ini. Dukung dia. Padahal dia adalah panglima angkatan bersenjata. Namun, terkadang saat orang berada di dalam arena, mereka tidak bisa menahan diri. Di utara, dia dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan selama pertempuran. Tapi ada juga orang yang tidak berurusan dengannya, orang di belakangnya, jika tebakannya benar, pastilah kepala staf. Bab 396. Orang ini mempunyai konflik mendalam dengan diri saya sendiri. Fokusnya adalah pada pengepungan dan penindasan kekuatan musuh di perbatasan utara, dan terdapat perbedaan pendapat. Dia dipromosikan, dan dia adalah orang yang terhubung, jadi sepertinya ada hubungan yang mendalam di belakangnya. Ia selalu merasa tidak puas menjadi panglima tertinggi ketiga angkatan bersenjata, dan selalu ingin menggantikannya. Dengan perlucutan senjatanya dan kembali ke lapangan, keinginannya tidak terkabul, melainkan digantikan oleh orang lain. Pihak lain selalu merasa dihalangi, oleh karena itu permusuhan terhadap diri sendiri tidak pernah bisa dihilangkan. Dia menjabat sebagai kepala staf di ketentaraan, dan Ye Tianzong lebih suka memanggilnya dengan nama sandinya, Lang. Jangan menyebut orang-orang di belakang Huang Ruzong. Namun, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Tetaplah sama dan tanggapi semua perubahan. Tidak peduli siapa itu, apa yang ingin dilakukan Huang Ruzong, selama kita berkonsentrasi untuk menjatuhkan penatua anak Tianshan, kita tidak akan takut pihak lain tidak akan mengambil umpan. Saya sudah menjadi sasaran seseorang, dan saya meragukannya sekarang. Ya, apakah Huang Ruzong yang mengincar saya, atau orang lain? Apa? Mendengar. Huo Fenghuang terkejut. Bahkan jika Ye Tianzong dalam bahaya, dia lebih gugup daripada orang lain, dan emosinya menjadi bersemangat. Dia bertanya, Komandan, tolong beritahu saya, apa yang terjadi? Huo Fenghuang adalah bawahannya yang paling setia. Saya sepenuhnya percaya padanya dan tidak punya niat menyembunyikannya. Gunakan waktu sesingkat mungkin untuk menjelaskan semuanya sebelum dan sesudah.
Setelah mendengar ini, Huo Fenghuang berpikir dan menganalisis, seharusnya itu bukan perbuatan Huang Ruzong. Meskipun dia ambisius dan tidak begitu setia kepada tentara, dia sangat menyadari kekuatan Anda. Jika Anda tidak sepenuhnya siap, Anda tidak boleh berani, dia masih sangat takut padamu meskipun dia menyerangmu dengan mudah. Jadi, maksudku, orang ini adalah orang lain. Jadi, aku ingin kamu membantuku sekarang. Nanti, saya akan pergi ke Lingling dan mengambil kamera. Berdasarkan potret yang ditampilkan di dalamnya, Anda harus mencari tahu identitas pihak lain sesegera mungkin. Huang Ruzong sudah cukup membuat saya pusing. Jika dia ada di belakang ada orang lain, jadi saya harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah seseorang menyerang saya atau semacamnya. Ya, Komandan. Setelah berdiskusi, saya melihat waktu dan melihat bahwa ini masih pagi. Oleh karena itu, atas permintaan Ye Tianzong, Huo Fenghuang membawa mereka ke Wetland Park. Meninjau tentara yang dimobilisasi dari utara. Nama Dewa Perang Tianzong, Komandan Wilayah Utara, seperti guntur. Ketika para prajurit melihat Ye Tianzong, mereka semua bersemangat dan berjanji setia sampai mati. Berkeliling. Saat kami berpisah dengan Huo Fenghuang, waktu telah tiba pada pukul 4:30 sore. Begitu Huo Fenghuang pergi, dia menerima telepon dari Song Huiru. Hei, Huiru. Sekarang. Diketahui bahwa Huang Ruzong memberontak, dan untuk menghadapinya, ia harus melalui Tian Shan Tonglao. Adapun anggota organisasi pembunuhan yang dia panggil, dibandingkan dengan tentara utara, Ye Tianzong sangat yakin. Untuk mengambil langkah mundur, jika memang tidak berhasil, saya masih punya dukungan sendiri. Jadi, semuanya berjalan dengan tertib. Ye Tianzong lebih tertarik pada dokter tua Tiongkok yang misterius itu. Panggil Song Huiru, jelas dia ingin melihat Song Lingling. Oleh karena itu, dalam kata-kata Ye Tianzong, dia sangat bersemangat, Huiru, kamu di mana? Aku akan datang kepadamu, ayo pergi ke Lingling. Tidak perlu, Saudara Tianzong, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Mendengar kata-kata Song Huiru, Ye Tianzong sedikit bingung dan tidak mengerti apa maksud pihak lain. Saat dia hendak bertanya, pihak lain tiba-tiba berkata, berbalik. Berputar. Pihak lain menekankan lagi. Ye Tianzong tidak membuang waktu. Dia berbalik tanpa sadar dan segera melihat Song Huiru berdiri tidak jauh, memegang ponsel di tangannya. Dia meletakkannya, tersenyum sedikit, dan berkata, halo, Saudara Tianzong, ini. Kenapa dia ada di sini? Kapan itu muncul? Ye Tianzong sedikit khawatir. Meskipun saya memiliki beberapa kemampuan, saya memang telah menunjukkan banyak kemampuan. Hasilnya, Song Huiru, Song Lingling, termasuk Ren Yurou, semuanya memiliki rasa aman yang mutlak dalam diri mereka. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Reputasinya sebagai komandan wilayah utara terlalu tinggi dan dia tidak ingin memberikan tekanan apapun pada mereka. Dengan pikiran gelisah, Ye Tianzong menguatkan dirinya, melangkah maju, menenangkan pikirannya, dan bertanya dengan tenang, Huiru, berdasarkan jam kerja, grup Zongheng kami seharusnya belum pulang kerja. Tapi Anda tiba-tiba muncul di sini. Mungkin setengahnya 1 jam perjalanan dari grup, bahkan dengan mobil. Kamu bolos kerja, kenapa kamu di sini? Petik 2. Saudara Tianzong, Anda tidak boleh berbicara omong kosong, saya disetujui oleh General Manager Lin. Lagi pula, ini juga perjalanan bisnis bagiku. Gajiku tidak bisa dipotong. Dengarkan ini. Ye Tianzong bahkan lebih bingung. Saat hendak bertanya, Song Huiru tersenyum, keduanya adalah kakak beradik. Hubungan. Tadinya masih canggung, namun kini dengan adanya kejadian tersebut, hubungan keduanya pun semakin hari semakin meningkat. Dia tidak ragu-ragu. Ketika dia sedang berbicara, dia benar-benar bergegas, meraih lengan Ye Tianzong, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tianzong, kakak iparku tidak akan cemburu jika aku memegang lenganmu seperti ini, kanan. Jika kakak iparmu tidak ada, dia tidak akan cemburu. Jika kita di sini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kecurigaan, tahu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kamu belum menjawab pertanyaanku, apa yang terjadi? Tidak, General Manager Lin dan saya baru saja mendiskusikan perkembangan masa depan grup dengan 5 chaebol besar. Dulu, kami membiarkan mereka melakukan urusan mereka sendiri, tapi sekarang, setelah General Manager Lin menyelesaikannya, kami telah menentukan arah pengembangan masa depan grup, adalah pengembangan yang terdiversifikasi. Jika ingin mencapai tujuan ini,
Anda harus melalui riset pasar terlebih dahulu. Di Linceng, sumber pengembangan yang terdiversifikasi harus didukung oleh kamar dagang. Di sini, tidak jauh dari kamar dagang. Saya baru keluar setelah komunikasi selesai. Dengarkan ini. Ye Tianzong menamparkan bagian belakang kepalanya dan kemudian menyadari bahwa Wetland Park ini memang tidak jauh dari markas kamar dagang, hanya perlu beberapa langkah, jadi masuk akal jika dia muncul di sini. Apalagi untuk rencana pengembangan kelompok ke depan, yang memang termasuk dalam lingkup kerjanya. Tapi, bukankah ketua kamar dagang adalah ayah mertua saya? Saya telah mengatakan kepada Lin Changhui dan Song Huiru sebelumnya bahwa jika saya ingin berkomunikasi dengan pekerjaan, bukankah akan berakhir jika saya membiarkan diri saya menelepon? Kenapa kamu masih berlarian seperti ini? Huiru, ayahku adalah presiden kamar dagang, kamu. Dalam nama, hanya dalam nama. Hasil. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Song Huiru menyela dan berkata, saya tahu ayahmu adalah presiden kamar dagang. Tetapi setelah penyelidikan saya menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki banyak kekuasaan nyata di kamar dagang. Kebanyakan kekuasaan ada di tangan sekretaris. Kami juga telah mencoba untuk melewati satu sama lain, tetapi tanpa persetujuan Cui Haozeng, tidak ada yang mau berurusan dengan kami. Terus terang, ayahmu ada di dalamnya, jadi itu benar. Hanya pekerjaan ringan. Apa katamu? Ini tidak terduga. Saat itu, dia membantu Ren Dongguo menjadi presiden kamar dagang, dan bahkan mengajaknya berkeliling, berharap dapat memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Tapi saya tidak menyangka sekretaris jenderal Cui Haozeng yang tiba-tiba muncul, apa yang terjadi. Menjadi presiden, tapi kalau ingin mendorong semua anggotanya, harus punya kekuatan tertentu. Dan ayahmu saat ini memiliki grup kecantikan, dan masih dalam masa pertumbuhan efeknya. Tapi Cui Haozeng ini telah membuka perusahaan investasi. Faktanya, ia memiliki atribut yang mirip dengan grup Zongheng kami. Namun, mereka telah bekerja di Linceng selama bertahun-tahun dan memiliki akar yang kuat. Saya yakin selama mereka membantu, Anda bisa mendapatkan banyak kemudahan. Tunggu sebentar. Merasa ada yang tidak beres, Ye Tianzong menyela dan berkata, Cui Haozeng ini, mengapa saya merasa namanya begitu familiar? Apa hubungan antara dia dan Cui Haoyang? Saudara Tianzong, kamu juga bisa melihatnya. Cui Haozeng ini adalah kakak laki-laki Cui Haoyang. Dia juga tahu tentang urusan grup Zongheng hari ini, jadi sikapnya terhadap kami sangat dingin. Terlebih lagi, kudengar dia tahu bahwa kamu adalah menantu Ren Dongguo, jadi, dalam beberapa hari terakhir diam-diam berencana mengusir ayahmu dari kamar dagang. Dia berani. Ye Tianzong sangat marah dan berteriak keras. Setelah beberapa saat, saya akhirnya menyadarinya, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, bagaimana menurut Anda, bagaimana dia berencana mengusir ayah saya? Ini, aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku hanya pergi untuk bertanya, dan sikap pihak lain terhadap kita sangat dingin. Dan kupikir kita akan makan malam dengan Ling Ling malam ini, jadi aku bergegas dulu. Mari kita bahas masalah kamar dagang dalam jangka panjang. Saudara Tianzong, saya tahu Anda mampu, tetapi saya pikir kita masih harus meluangkan waktu ketika berhadapan dengan Cui Haozeng. Dia benar-benar berbeda dari saudaranya. Yang satu impulsif, yang satu tenang, yang satu menganggur, dan yang lainnya teliti. Dikatakan bahwa Cui Haoyang ini memiliki kekuatan yang besar, belum lagi kota-kota tetangga kita, bahkan ibu kota provinsi, kita dapat angkat bicara. Sangat kuat. Apakah itu sekadar menjadi sekretaris jenderal? Yah, kedengarannya seperti sebuah keterampilan. Baiklah kalau begitu, jangan terburu-buru berbicara dengannya, ayo pergi dan temukan Ling Ling. Grup ini juga milikku. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya nanti. Jangan tunggu nanti, aku sudah mengaturnya. Song Huiru menyela Ye Tianzong dan berkata dengan percaya diri, melihat ke belakang, saya akan mengatur sebuah biro dan mengundang dia untuk datang, dan juga mengundang saudaranya. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di antara kita, dan itu perlu diselesaikan dengan baik. Kamu lihat bagaimana dengan itu? Sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, hal ini terkait dengan posisi ketua kamar dagang Lao Zhangren, jadi kita tetap tidak bisa sembarangan. Sepertinya Cui Haozeng ini bukan orang biasa, terutama karena dia ada hubungannya dengan ibu kota provinsi, jadi dia mungkin bisa memanfaatkannya di masa depan. Bersambung.